video kali ini aku lagi mau ngobrol nih sama teman-teman aku karena emang kita kan emang udah sibuk gitu ya, sibuk dengan tugas kuliah dan lainnya. Nah, sekarang kita mau luangin waktu nih mau ngobrol-ngobrol seru. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih seru apa obrolan kita walaupun kita ngobrolin secara virtual karena emang terpisahkan oleh jarak dan juga ruang, tapi obrolan kita itu pastinya seru dan asik banget dong. Nah, kalau penasaran, tetap saya video ini dan selamat menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Jadi Halo Ayu. iya, aku tuh sebenarnya pengen banget nih ngajak ngobrol kalian, hitung-hitung sambil silaturahmi juga kan, udah lama nih kita nggak ketemu, apalagi kita kan dulunya saat sekolah, tapi ya karena kondisi dan dipisahkan oleh jarak, jadinya kita nggak ketemu. Biasanya kan kalau di kampus kita suka ketemu kan, walaupun sebentar, walaupun kita beda jurusan, tapi kita masih ada Benar. rasa ketemu. Iya nggak sih? Nah, jadi kali ini tuh aku pengen banget nih ngobrolin tentang personal branding gitu kan. Nah, sebelum kita masuk nih kita ke ngobrol-obrolan lainnya yang lebih asik dong pastinya. Kira-kira dari teman-teman aku nih dari Gita maupun Najeng, tahu nggak sih apa sih yang sekilas atau garis besarnya tentang personal branding itu kayak gimana? Coba dari Gita dulu deh. Kayak gimana, Git? Ya, personal branding ya, Yu ya. Kalau menurut Iya. aku sih personal branding tuh simpelnya citra diri ya, ciri khas gitu yang orang tuh ngelihat kita teh, oh si ini cirinya kayak gini, ciri khasnya tuh kayak gini gitu. Itu personal branding menurut aku sih. Oke. Kalau menurut Ajeng sendiri itu kayak gimana? Kalau menurut aja sih hampir sama ya kayak kita gitu. Jadi ciri khas seseorang yang membuat orang itu kalau misalkan orang lihat tuh, wah ini nih si ini gitu. Wah bahkan bisa jadi ngedengar suara dianya aja kita udah tahu gitu. Nah, itu berarti personal branding yang ada pada dirinya tuh udah kelihatan gitu, udah muncul gitu. Jadi udah ada sesuatu dalam dirinya yang bisa orang lain kenal. Nah, iya benar banget. Jadi kurang lebih intinya personal branding itu yang bisa membedakan ya antara dia itu dengan dia yang lain, antara orang itu dengan orang yang lain gitu kan. Orang-orang kayak kita pun harus punya personal branding. Nah, kalau perlu kira-kira gimana gitu caranya kita tuh ngebangun personal branding? Menurut kita kayak gimana? Beda nih pertanyaannya. Kadang menurut aku personal branding itu Limit ya? menurut aku personal branding itu ada ini gak sih, maksudnya ada yang dia tuh natural datang dari diri sendiri ya, emang udah jadi ciri khasnya dia. Terus ada emang yang personal branding itu sengaja dibuat buat pemasaran gitu loh, kayak kalau misalkan public figure mungkin personal brandingnya itu lebih kayak dibuat-buat gitu kan, supaya orang tuh lebih gampang buat ngenalin dia gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku buat kayak orang-orang biasa kayak kita gini, personal brandingnya tuh kadang natural gitu, kayak misalkan Ayu nih gitu, orang mengenal Ayu tuh sebagai misalkan apa ya, oh yang syar'i itu gitu kan, Ayu yang syar'i gitu kan, emang itu nggak disengaja, emang natural diri Ayu tuh kayak gitu. Beda, jadi menurut aku gitu sih cara membangun itu. Kadang ada yang emang sengaja dibuat, ada yang emang natural diri sendiri udah punya personal branding gitu. Oke, jadi kalau menurut kita itu lebih baik personal branding itu apa adanya aja ya. Maksudnya apa adanya secara dari lahir tuh emang kayak gitu. Lebih ke Iya, tergantung kebutuhan juga. Maksudnya kalau misalkan buat kayak public figure pemasarannya lebih luas gitu kan, supaya orang-orang lebih luas bisa mengenal dia, ya otomatis personal brandingnya harus ada yang lebihin gitu, dibuat-buat lagi supaya orang lebih lebih gampang lagi ngenalin dia gitu. Tergantung circle-nya, jangkauannya seberapa banyak gitu. ngomong-ngomong tadi kan public figure ya, maksudnya kadang ada public figure yang dia ngebangun personal branding itu dengan cara ya dibuat-buat karena emang tugas dia kan emang seperti itu ya, karir dia, kerja dia emang kayak gitu. Kira-kira contohnya siapa sih yang public figure tuh emang dibuat-buat atau bahkan ketika dia sebelum dia jadi public figure tuh dia tuh nggak kayak gitu, tapi setelah dia public figure tuh personal branding dia kayak gitu. Kira-kira contohnya siapa? Dari Ajeng, kira-kira ada contoh Siapa nggak? nih? Nih. Iya apa ya yang dibuat-buat? Kalau misalkan aku mikirnya sih kayak misalkan kan artis itu biasanya suka ada nama artisnya gitu kan. Jadi bukan nama aslinya gitu. Itu Iya, sih bisa bener-bener. jadi personal branding juga, kayak misalkan um,
Sule itu nama Sule, bukan nama Sule kan aslinya. Kayak gitu sih. Jadi biar orang tuh mengenal dia dengan gampang gitu. Maksudnya kayak mudah gitu diingatnya. Itu bisa jadi salah satu contohnya sih, kayak ada nama artisnya gitu. Atau kalau misalkan dalam penulis itu biasanya ada nama pena. Nah, kayak gitu itu bisa jadi personal branding, karena kan personal branding itu personal itu kan diri sendiri ya, atau sendiri gitu. Jadi apa yang membuat dia bisa dikenal. Oke, makasih. Jadi emang bener ya, aslinya kalau artis tuh punya ciri personal branding itu masing-masing. Tapi maksudnya personal branding itu nggak harus tentang kayak nama juga ya. Tapi salah satunya itu bisa jadi kayak nama, tapi juga bisa juga kayak dari penampilan. Ataupun kalau misalkan kita seorang public figure itu terkenal dari konten YouTube-nya atau konten dalam Instagram-nya, itu biasanya personal branding itu dibangun dari tema-tema kontennya gitu kan. Nah, kira-kira dari YouTuber atau selebgram nih, kita ada contoh nggak sih yang membuat dia tuh inget, misalkan penampilannya itu inget ke selebgram ini atau YouTuber ini. Kira-kira ada contoh nggak sih gitu dari di antara selebgram atau YouTuber gitu? Kalau dibilang contoh sih banyak banget mungkin ya. Iya, tapi Dan salah satunya. Atau mungkin yang kita suka lah gitu. ya mungkin kita semua pasti ini kebanyakan sih suka ya. Rachel Peña gitu kan. Iya kan? Semua orang pasti Iya. tahu dia gitu kan. Dan ketika kita mendengar kata Rachel Peña, apa sih? Kayak dia tuh wanita hebat gitu, wanita kuat, terus yang emang kalau endorse pasti laku gitu. Kalau endorse tuh pasti laku sama dia gitu kan. Ya gitu. Orang ketika dengar kata Rachel Peña atau ketika dengar misalkan produknya aja, apa sih yang ini tuh, dia kan ngeluarin produk gitu kan, oh ini mah produknya Rachel Peña, orang pasti pada tahu gitu kan sama dia. Siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu Rachel Peña gitu kan. Nah, aku punya contoh nih, beberapa public figure yang mungkin cukup terkenal juga lah ya, pastinya. Khususnya kita kan kaum milenial yang sering banget ya main sosial media, aku tahu banget kita kayak gimana gitu kan, main sosial media. Terus juga Ajeng juga pastinya informatif banget nih. Wow. Wah, itu Nah, kira-kira nih dari salah satu public figure lah ya, apa sih yang diingat dari salah satunya itu apa kira-kira? Coba dari dari yang ini nih, kira-kira apa sih yang yang kamu tampilin. ciri khasnya gitu loh? Kalau Atta tuh dari kemewahannya nggak sih, aku lebih kenal dia tuh, maksudnya lebih mengenal dia tuh dari hidup mewahnya, sisi kemewahan dia gitu yang ditonjolkan tuh. Oke, kalau dari kita kemewahan ya. Coba kalau dari Ajeng itu apa? Kalau dari Ajeng sih dari keluarganya ya. Soalnya keluarganya itu fenomenal banget kala itu, yang punya 11 anak dan semuanya itu sukses semua jadi YouTuber kan. Jadi ya dari situ, Iya. terus konten-konten YouTube-nya juga dulu kan. Itu sih dari keluarganya. Oke, dari keluarganya ya. Saling support Kalau juga kan. kalau dari Ayu nih, Ayu tuh yang bikin Ayu tuh menjadi ciri khas Ayu tuh jargon YouTube-nya. Tahu kan? Oh iya, bener juga bener. Dia tuh pasti kalau kita nggak dengar jargon YouTube-nya dia tuh pasti ingat langsung ke dia kan, karena cuma teman dia doang yang punya jargon YouTube kayak gitu kan, yang lain tuh nggak ada gitu kan. Terus kayak dia tuh pelopor ini juga nggak sih, pelopor YouTuber anak muda gitu. Jadi kan dia tuh yang bener-bener dari awal banget gitu kan kita taunya. Iya. Yang Ya, paling jadi makin lahirlah YouTuber-YouTuber di Indonesia. Iya Iya. benar. Kenapa sih rambutnya yang ungu? Iya, dia juga termasuk orang yang gonta ganti warna rambut juga. Iya, benar sih. Nah, seorang Raditya Dika itu bukan hanya seorang kayak stand up comedy ya, tapi dia juga menulis beberapa buku yang juga banyak difilmkan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat tulisan dia tuh beda dari penulis yang lain? Kira-kira teman-teman tahu nggak apa yang membuat dia beda dan ciri khas itu? Oh, judul bukunya tuh pasti si Raditya nih yang nulis gitu. Kira-kira apa coba? Apa? Tahu nggak? Judulnya tuh aneh-aneh gitu nggak sih? Aneh-aneh, iya. Kalau menurut Ayu yang membuat dia tuh beda ya dari penulis lain, dia tuh pasti mencantumkan nama hewan di bukunya. Iya.
Ya kan? Bener banget, marmut merah jambu, Marmut cinta merah brontosaurus. Ini kan Gila. pasti selalu nyantumin itu kan, nyantumin nama hewan. Padahal isinya tuh lain gitu maksudnya. Iya kan, makanya menjadi daya tarik itu tuh kan. Dan filmnya pun pasti karena emang mungkin dia juga yang punya kendali ya, karena di dalam filmnya dia tuh jadi si film itu jadi lucu juga gitu kan. Pasti. Tapi iya. Keren. Iya, Dia tuh salah satu menurut aku salah satu apa ya? Bisa dibilang sutradara nggak sih dia? Jadi apa sih yang membungkus film tuh nggak monoton gitu. Bener-bener. Milenial banget ya. Terus filmnya tuh jadi seolah-olah kayak mahal gitu. Iya bener banget. Keren sih. Membuat semua orang tertarik. Iya. Mau itu dari kalangan apapun. Pasti pengen. Misalkannya nih Gita ataupun Najeng ditakdirkan jadi penulis gitu ya. Kira-kira apa sih yang strategi yang mau dibuat Gita ataupun Ajeng gitu dari segi tulisan? Entah itu menulis novel ataupun menulis artikel ataupun menulis menjadi content writer. Nah, kira-kira apa gitu yang membuat Gita ataupun Ajeng tuh beda gitu dari penulis yang lain? Apa yang mau kita bangun ataupun Ajeng bangun dari tulisan-tulisan itu? Siapa dulu nih? Ajeng boleh. Ajeng aja dulu Ajeng. Ada anak-anak. Kalau Ajeng sih yang mau dibawa itu kayak perjalanan hidup kali ya. Jadi inginnya tuh nulisnya tuh ya sesuai Ajeng gitu, maksudnya enggak kayak sastrawan banget dan enggak kayak bercanda banget gitu. Jadi dia dibawa kayak Ajeng nulis biasa gitu, kayak cerita. Terus mungkin nanti kayak dibuat episode-episode, jadi misalkan dari mulai Ajeng kecil terus remaja dewasa gitu ceritanya kayak gimana, dan mungkin akan terselipkan kayak ya pastinya apa yang membuat orang tuh bisa membawa manfaat dari tulisan itu gitu. Itu sih yang paling penting, karena kan tulisan itu nggak akan pernah mati ya. Mungkin kita akan mati tapi tulisan tidak akan mati kayak gitu. Karya tidak akan mati. Oke, mantap banget nih. Coba kalau dari Gita, kira-kira apa nih Gita yang mau dibangun dari kalau misalkan kita jadi penulis? Strateginya tuh kayak gimana gitu yang buat unik atau berbeda dari yang lain? Kalau aku pribadi, karena kita hidup di zaman yang bucin dan aku sendiri bucin, jadi aku pengen menyelipkan orang tuh ketika baca tulisan aku kayak ada motivasi cinta gitu. Aduh. Jadi ketika orang tuh ketika lagi galau, ketika lagi bucin, pasti ingat kata-kata aku. Oh, ini kata Teh Gita di bukunya tuh kayak gini gitu kan. Amin. Jadi kalau kita itu mau menyampaikan pengalaman perjalanan cintanya ya dalam tulisan. Itu banget. Soalnya orang juga sekarang tuh lagi pada nggak tahu ya, kalau menurut aku melihatnya tuh orang pada bucin sih. Pada bucin. Warga TikTok aja banyak yang lagi galau-galau, yang lagi gini-gini gitu. Mereka tuh butuh motivasi cinta gitu. Oke. Nah, kan tadi kita udah ngomongin nih lebih ke tokoh ya, sebenarnya lebih kayak ke public figure, terus kayak gimana cara kita ngebangun personal branding, terus apa yang mau kita bangun gitu dari personal brandingnya. Kalau kita ngaitin sama bisnis nih, misalkan kita mau bikin bisnis, apa sih yang strategi lah ya, yang membuat produk kita tuh beda dari orang lain nih. Kira-kira apa gitu? Apakah dari produknya atau dari segi pemasarannya atau mungkin dari segi apa ya, pendistribusiannya atau pelayanannya atau kayak gimana nih? Kalau dari kita dulu deh, nanti aku lanjut ke Ajeng. Aku sih dari dulu ya selalu ini salah satu mimpi aku juga ya, pengen punya usaha di bidang kuliner itu. Kayak misalkan ini spesifiknya aku tuh pengen punya restoran atau rumah makan tuh yang khusus tentang olahan-olahan singkong gitu. Dari mulai kita, tapi kita yang jadi daya tariknya tuh aku kayak dari mulai kita tanaman singkongnya tuh ada di sana gitu. Jadi orang tuh bisa tahu dari mulai tanamannya kayak gimana, terus cara merawatnya kayak gimana, terus dari mulai olahan tradisional sampai ke modern tentang singkong tuh ada gitu. Jadi emang benar-benar singkong semua gitu. Oke, berarti kita lebih apa ya? Memadukan antara tradisional dengan modern ya? Iya, supaya yang tradisionalnya nggak dilupain dan yang modernnya pun kita tetap ngikutin zaman gitu. Iya. Ajeng itu mau ngebangunnya tuh kayak gimana sih dalam membangun sekolah Ajeng ini? Sekolah TK. Kalau sekolah TK harus tertarik banget. Sesuai jurusan.
Kalau yang pertama sih dari sekolahnya ya, dari bangunan sekolahnya itu harus warna-warni dan ya itu salah satu daya tarik buat anak-anak kan. Terus harus ada kayak tempat bermain itu khusus main gitu, dan mainnya itu sambil belajar gitu. Maksudnya kayak misalkan ada kayak tempat pasir dan itu bisa kayak ada bentukan-bentukan alfabet gitu. Jadi anak bisa sambil belajar alfabet di situ gitu. Terus bisa menghitung juga huruf alfabetnya ada berapa gitu kan. Terus dari sisi ini sih yang sekarang mau diperbaiki itu penilaiannya gitu ya. Kadang kita tuh terlalu menilai pada ujian-ujian gitu, pada nilai akhir gitu. Nah, aku tuh maunya jadi kayak anak tuh diperhatiin dari mulai dia masuk sekolah gitu. Maksudnya kayak perkembangannya itu yang berkembang udah apa aja dan yang belum berkembang apa aja gitu. Jadi kita nggak menilai pas dia tes gitu, pas dia akhirnya gitu kayak gimana. Misalkan kan kalau di sekolah tuh kadang misalkan ada ujian, terus ujiannya itu nilainya segini gitu, terus diambil dari nilai sehari-hari juga kan biasanya. Nah, aku tuh maunya kayak dari prosesnya dia aja gitu, maksudnya kayak sehari-harinya dia tuh kayak gimana gitu. Kadang kan tiap anak juga beda-beda kan. Nah, biar kita lebih terfokus, jadi tiap anak itu punya kayak buku gitu loh, buku perkembangannya gitu. Terus kayak dari mulai agamanya kayak gimana, terus fisiknya, terus kognitif itu kayak matematikanya, terus sosial emosionalnya, kesabarannya. Kadang kan kita bahkan kita yang anak besar aja beda kan apa sih potensi dirinya gitu. Nah, kita tuh gak bisa nyamain gitu. Kadang bahkan aku tuh maunya kayak tiap anak tuh misalkan di kelas, nah kita tuh kelompokin sesuai potensi dia gitu. Jadi misalkan dia potensinya di mewarnai, ya mewarnai gitu. Kita kembangin mewarnainya gitu. Terus misalkan ada yang nyanyi, berarti kita kembangin nyanyinya gitu. Jadi kita nggak bisa maksain anak itu buat misalkan nggak bisa nyanyi, tapi kita tuh terus paksain gitu. Kita boleh ngajarin ke dia gitu, tapi kita nggak bisa maksain gitu. Jadi kita ngembangin, jadi maunya tuh dari di sekolah aku tuh ngembangin sesuai potensi dia, terus apa memerhatikan tiap-tiap perkembangannya gitu dari bulan ke bulan, mungkin dari hari ke hari gitu. Makanya di TK itu nggak bisa satu guru gitu, bahkan mungkin dua atau lebih guru, karena nggak bisa satu guru harus merhatiin 20 anak gitu. Itu nggak bakal keperhatiin gitu. Makanya di TK itu pasti dua lebih gitu yang gurunya, karena mereka harus kayak misalkan satu guru megang 10 anak. Jadi dia harus fokus ke 10 anak itu buat ngembangin potensi-potensi yang ada di dia gitu. Terus sama ya mungkin anak pun ada kan anak yang tipenya dagang gitu. Nah, itu kita bisa fasilitasi dengan misalkan ada warung-warungan kecil gitu kan di TK gitu. Terus mereka yang jualan, mereka yang jadi pedagangnya. Jadi ya seperti drama tapi itu sebenarnya nyata gitu. Jadi anak bisa jualan gitu, bisa jualan sejak dini kali ya. Kayak ini ya, Mantap. kayak Mail. Ini udah ke konsep banget sih. Iya, berarti ini tuh aja udah Siap banget. siap banget ngebangun sekolah ya. Garis besar nih yang teman-teman dapat dari obrolan kita saat ini. Dari Ajeng dulu deh. Dari Ajeng kayak gimana, Jeng? Kesimpulannya, Jeng? Atau apalah, bebas lah. Intinya langsung statement dari Ajeng kayak gimana? Jadi langsung closing statement, udah kayak narasumber aja. Kalau dari Ajeng, dari selama sepanjang kita ngobrol itu, yang pertama kan pasti kita ngobrolin personal branding ya. Jadi ciri khas dari diri kita sendiri. Dan seperti yang tadi kita bilang bahwa personal branding itu ada yang dibuat-buat dan ada yang emang natural gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut Ajeng, ngelihat dari percakapan kita tadi itu sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Jadi kita punya dua gitu. Maksudnya kayak kita tuh punya personal branding yang natural, cuman kita bisa kayak mengemasnya itu dengan lebih baik dan dengan ya bisa jadi dibuat-buat, tapi itu sebenarnya natural gitu. Sebenarnya itu diri kita yang natural, cuman kita kemas dengan lebih baik. Dan tadi kan kita udah ngobrol kalau misalkan kita punya usaha mau kayak apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya natural, cuman kita mengemasnya dengan lebih baik dengan melihat ke depan gitu. Maksudnya kayak kira-kira 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu akan kayak apa gitu personal branding ini. Dan kita pun melihat kalau personal branding ini ingin membawa manfaat gitu, ingin membawa manfaat untuk lingkungan kita gitu, ingin membawa manfaat untuk diri kita, lingkungan kita gitu, agar senantiasa ya Indonesia ini maju gitu sih. Jadi personal branding ini kesimpulannya ya membuat kita semakin lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Coba kalau dari kita kayak gimana gitu nih kesimpulannya? Gak akan Ayu dulu nih. Ya.
Kalau dari aku sih gini, kesimpulannya dari tadi yang udah kita obrolin bareng-bareng tuh intinya mau siapapun kita gitu, sekecil apapun pengaruh kita di lingkungan sosial, tetap personal branding itu perlu gitu. Kita tetap harus punya personal branding karena semakin kita dewasa, semakin kita bergaul banyak, otomatis kan semakin butuh ciri khas yang perlu kita miliki supaya orang tuh lebih bisa mengenal kita, lebih mudah lah gitu ya mengenal kita, dan kita pun lebih lebih mudah dikenal orang gitu kan. Dengan catatan bangun personal branding itu dengan yang baik-baik gitu. Sebisa mungkin itu cari hal yang baik, meskipun pada akhirnya kan kita masalah penilaian orang baik atau buruk kan kita tidak bisa membatasi ya. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa membangun personal branding yang memang baik gitu. Kayak gitu. Baik, oke. Makasih banyak nih udah menarik kesimpulan dari obrolan kita dari awal sampai akhir. Nah, kalau dari Ayu nih ya, terkait personal branding gitu kan. Terus, terkadang apa yang menurut kita aneh atau berbeda, justru itulah yang memiliki daya tarik bahkan unik gitu kan. Walaupun daya tarik itu tidak harus kadang nggak selamanya bernilai positif gitu ya. Bisa juga kadang menurutnya tuh kurang. Misalkan contohnya dari fisik gitu. Intinya personal branding itu penting. Personal branding penting karena kita itu makhluk sosial dan pastinya kita bersosialisasi juga dengan orang lain, dan tanpa kita sadari, walaupun kita tidak ada keinginan untuk membangunnya, kita itu memiliki sebuah nilai. Nah, nilai itu tidak harus selamanya baik, tapi juga bisa juga malah sebaliknya gitu kan. Jadi bangunlah personal branding yang baik untuk kamu dikenal menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak nih teman-teman udah mau ikutan ngobrol. Nah, gimana nih obrolan aku sama teman-teman aku? Seru dan asik banget kan? Nah, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan ada sisi positifnya, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.